mengenai kami Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dipelopori oleh beberapa tokoh seperti Pak Din Samsudin, kemudian Gatot Nurmantio dan Rizal Ramli dan lain-lain. Saya kira kelompok semacam ini dibangun, atau kelompok aksi semacam ini dibangun, saya kira sah-sah saja dan merupakan bentuk kebebasan untuk berorganisasi maupun berekspresi. Ya, namun saya kira sebagian dari mereka juga pasti mengetahui koridor-koridor mana yang tidak boleh dilanggar. Ya, dan sebagian juga saya kira sudah pernah bersentuhan dengan hukum karena melanggar beberapa koridor-koridor kebebasan itu. Namun yang ingin saya katakan bahwa kelompok ini cenderung menurut saya memanfaatkan satu situasi yang tengah dihadapi pemerintah yang sulit berkaitan dengan pandemi COVID-19. Tapi saya ingin katakan bahwa sekalipun pemerintah mengalami kesulitan-kesulitan dan mengalami suatu problema yang berat, tapi itu merupakan sesuatu yang terjadi gejalanya di seluruh pemerintahan di dunia, ya, hampir di seluruh pemerintahan di dunia. Bahkan ada beberapa pemerintahan mengalami resesi ekonomi, ya. Nah, karena itu saya kira ini juga bukan sesuatu yang istimewa di Indonesia kalau kemudian bermunculan kelompok-kelompok yang ingin katakanlah mencari peluang di tengah kesulitan atau di tengah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah. Tapi ingin juga saya katakan bahwa sebetulnya pada saat ini sekalipun pemerintah katakanlah tidak sekuat dulu atau cukup lemah karena menghadapi persoalan pandemi ini, namun juga oposisi, katakanlah kelompok-kelompok oposisi bisa dikatakan juga bukan suatu kelompok oposisi yang kuat, ya. Tidak ada oposisi yang kuat pada saat ini, ya. Kalau mereka adalah kami ini Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia, memang terdiri dari tokoh-tokoh, tapi bukan, mereka juga punya interest masing-masing, dan saya kira juga tidak bisa dikatakan bahwa seluruhnya mereka memiliki pengikut atau massa. Ya, mereka sebagian adalah individu-individu yang tipikal gerakannya adalah tipikal gerakan NGO, tipikal gerakan LSM yang lebih berorientasi pada isu daripada kepada massa. Saya kira ini kita tidak perlu terlalu seperti saya katakan tadi, tidak perlu terlalu khawatir karena gerakan ini pun kami Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia, sekalipun kata-katanya cukup heboh menyelamatkan, saya tidak begitu mengerti menyelamatkan dari apa, tetapi saya kira gerakan ini sendiri tidak didukung juga oleh kelompok-kelompok ideologis, ya. Suatu gerakan protes di Indonesia sangat disyaratkan bahwa ia didukung oleh kelompok-kelompok yang ideologis, ya. Katakanlah seperti contoh pada Pilpres yang lalu atau pada ketika kasus Ahok misalnya, ya. Dan tipikal gerakan mereka masih tetap mengandalkan ketokohan mereka. Tipikal gerakannya adalah tipikal gerakan NGO atau LSM yang lebih berorientasi pada isu ketimbang kepada massa, ya. Mereka mengharapkan dengan isu-isu yang mereka lempar itu akan mengundang publik untuk ikut serta. Namun sayangnya bahwa isu-isu yang dibawakan
dan tipikal-tipikal gerakannya juga masih yang itu-itu saja, masih sama. Jadi belum ada suatu perubahan yang berarti, ya. Jadi sekalipun kendati pemerintah menghadapi berbagai persoalan dan mengalami kelemahan-kelemahan di beberapa sisi, tetapi saya kira itu tidak mengandaikan bahwa juga publik tidak mendukung pemerintahan ini. Ya, mereka saya kira sejauh ini dari survei-survei yang ada juga masih cukup mempercayai pemerintahan ini untuk bekerja, ya, dan bekerja dengan serius, dan tentu saja masyarakat juga semakin pandai untuk itu. Saya kira itu pandangan saya. Terima kasih.